dengan cara mewawancarai salah satu pekerja di klinik Pratama Sartika 36. Ikutin terus kegiatan kami ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Yulianti dan partner saya Raina Nurita. Selamat siang, maaf mengganggu waktu kerjanya. Di sini kami ingin mewawancarai berdasarkan kebekerjaan yang berjalan sekolah kami SMK Kampus. Kalau boleh tahu, sekarang kami dengan ibu siapa? Saya dengan apoteker Dwi Satrio, bekerjanya di klinik Pratama Sartika 36 bagian pelayanan farmasi. Sudah berapa lama bekerja di klinik ini sebagai apoteker? Sudah hampir 5 tahun. Sangat lama sebenarnya. Baik, untuk dapat bekerja di klinik ini minimal pendidikannya itu gimana? Untuk minimal pendidikan tergantung dari untuk di bidang apoteker sendiri itu minimal pendidikannya harus sarjana apoteker dan profesi apoteker, sarjana farmasi profesi apoteker. Untuk kompetensi wajib yang harus dimiliki oleh seorang apoteker itu apa aja? Kompetensinya tentu saja dia sudah lulus syarat uji kompetensi dari apoteker. Jadi dari profesi apoteker dia sudah dinyatakan lulus untuk uji kompetensinya dan tentunya sudah memiliki sertifikat registrasi apoteker. Baik, selain itu apa kompetensi yang menunjang? Selain itu ada kompetensi yang menunjang mulai dari pelatihan, seminar, terus kemudian mungkin beberapa sertifikasi yang diperoleh biasanya mungkin ikut workshop atau training seperti itu ya. Kalau misalnya dia bekerja di sarana pelayanan, mungkin dari training dari kesehatan pelayanan itu misalnya rumah sakit, berarti fokusnya ke rumah sakit. Ini berarti workshop atau training terkait bidang medis. Terima kasih atas waktunya. Nanti dilanjutkan oleh teman-teman kita yang lainnya. Ya. Oke, selanjutnya akan kami lanjutkan. Oke, perkenalkan nama saya Syita. Saya Gredisa dan Najwa Nadia. Saya Firdaus. Oke, apa sih yang harus dilakukan secara awal dari Kalau sejak awal pastinya kita harus memiliki pendidikan terkait dengan profesi apoteker ya, pastinya sekolah di instansi yang menyediakan program profesi apoteker. Jadi harus lulus dulu kuliahnya seperti itu. Dan setelah dari lulus kita pasti sudah berbekal dari profesi apoteker sendiri. Ya. Jadi apa yang memungkinkan selain didukung dengan pendidikan di institusi terkait, kita juga dibekali dengan segala macam bentuk training, terus praktek-praktek lab, terus kemudian juga ada latihan, workshop, terus terkait dengan keilmuan yang akan membahas tentang profesi apoteker itu sendiri seperti itu. Dan tak lupa juga pasti ada praktek kerja lapangan. Nah itu pasti itu ya. Jadi kalau misalnya belum praktek kerja lapangan, kita pasti belum tentu lulus gitu. Ya. Terus keuntungan apa yang sudah dimiliki setelah bekerja menjadi seorang apoteker? Kalau keuntungan ini sebenarnya ada dua sisi ya. Kita keuntungan dari segi diri sendiri atau masyarakat nih gitu. Jadi kalau keuntungan buat masyarakat tentunya kalau misalnya ditinjau dari bidang apoteker sendiri ini kan memang wahananya adalah sarana kesehatan. Tentunya kita berperan untuk meningkatkan kesehatannya masyarakat. Nah seperti itu kita membantu turut mensukseskan program pemerintah dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat. Nah untuk secara pribadi kita nih merasa terpanggil ya sebagai profesi apoteker, kita juga ikut serta dalam mendukung program tersebut, dan dari hati nurani sendiri kita nih sudah merasa membaktikan diri sebagai profesi apoteker untuk semaksimal mungkin istilahnya bekerja
demi masyarakat, karena tujuan dari apoteker itu sendiri adalah passion orientation gitu ya. Seperti itu. Oh ya, dukungan keluarga itu sangat-sangat berpengaruh. Jadi istilahnya dari orang tua, kalau masih orang tua, kalau nggak dari suami atau dari istri, anak, seperti itu sangat-sangat mendukung. Karena kita ini di bidang kesehatan ya, terutama apoteker ini kan bekerjanya selalu mengedepankan kesejahteraan kesehatan. Nah, meningkatkan kesejahteraan kesehatan masyarakat. Jadi peran keluarga ikut mensukseskan. Nah, ini nih anakku apoteker, oh iya ini sih kerjanya gitu. Jadi secara tidak langsung kita akan menyemai. Jadi ayo kita tingkatkan kesehatan bersama, mulai dari diri sendiri terutama. Yang kedua, mulai dari lingkungan keluarga. Nah, dengan adanya peran open minded dari keluarga ini akan memulai terwarnai dengan istilahnya tujuan kita untuk meningkatkan kesehatan. Jadi dukungannya bisa dari kesadaran seperti itu. Tantangannya banyak sekali ya Mbak ya. Kalau bilang tantangan mulai dari tantangan diri sendiri ya pastilah, kita manusia kan pasti ada rasa khawatir, ada rasa malas, atau mungkin ada rasa karena kita memiliki kekurangan atau batas keilmuan tertentu yang tiap hari harus kita tambah, tiap hari harus kita refresh, harus kita update. Itu tantangan dari diri sendiri. Tantangan dari keluarga lah, bagian keluarga mungkin ada keluarga yang memang sedikit susah ya istilahnya, ada yang karena karakteristiknya, tapi itu kan hubungan pribadi dengan keluarga sebisa mungkin dijalani terus menerus, dikasih saran, dikasih lebih dekat gitu karena keluarga. Yang ketiga dari lingkungan masyarakat, tantangan lingkungan masyarakat ini yang paling tinggi memang. Jadi kita mengedepankan peran kita sebagai apoteker, peran kita sebagai tenaga kesehatan juga itu kepada masyarakat itu tidaklah mudah. Nah, dengan peran kita sehari-hari, kalau saya juga yang melakukan pasien, saya selalu memberikan pasien orientasi. Jadi kita melakukan segala sesuatu dengan tulus ikhlas supaya pasien itu mengenal apa peran kita. Kalau misalnya kita tidak berperan di depan secara aktif, misalnya di apoteker, berarti kan terkait dengan pelayanan kefarmasian, itu pasien-pasien atau orang-orang masyarakat tidak akan tahu. Kalau kita sudah langsung terjun sendiri, masyarakat akan tahu, oh seperti ini perannya, oh seperti itu. Mulai dari pasien yang nggak tahu, masyarakat yang belum mengerti, akhirnya jadi tahu pemahamannya, wawasannya, seperti itu. Dan itu tantangan yang sangat luar biasa. Gitu sih. Nah, setelah yang disampaikan tadi pastinya banyak sekali tantangan dan hambatan. Nah, boleh berbagi tips dong bagaimana bisa melewati tantangan dan perubahan tersebut? Kalau tipsnya di era yang globalisasi, digitalisasi seperti ini ya, itu banyak sekali memang kita harus mengikuti, satu mengikuti update, yang kedua mengikuti melihat sekarang perkembangannya seperti apa. Boleh kita mengikuti, tapi tetap kita harus mengetahui basic seperti apa yang harus kita tetap pegang. Nah, misal dalam hal ini kita sebagai apoteker nih ya, kita bagaimana sih perkembangan dari masyarakat yang sekarang ini? Masyarakat sekarang ini perlu perkembangan dari pengetahuan yang ikut modern gitu. Apakah kita sebagai apoteker juga harus ikut menyesuaikan gitu? Oh ternyata perlu. Nah, gimana nih caranya? Misal aktualisasi peran apoteker melalui dunia digitalisasi. Nah seperti itu. Dulu mungkin kita hanya melakukan peran apoteker itu melalui media seperti mungkin pamflet, leaflet. Sudah naik zamannya melalui era digitalisasi. Ada Twitter, ada kemarin Facebook, sekarang di Instagram, seperti itu ya. Jadi kalau iklan di TV kan sudah pasti itu diregulasi sama pemerintah dan industri-industri besar. Nah, kalau kita di sini secara individu kita mengikutinya, jadi dengan
apoteker turut meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, mulai dari Twitter bisa, Facebook bisa, Instagram bisa, dan itu kan masyarakat lebih berkembang sekarang. Nah, masyarakat lebih karena mengikuti digitalisasi, dari situ lebih lebar merambah masyarakat. Seperti itu salah satunya ya. Dan satu lagi, jangan lupa kita tetap bekerja dengan tulus, karena ketulusan itu akan mengalahkan segalanya. Orang yang tidak tahu jadi tahu, orang yang tidak mengerti jadi mengerti, orang yang mungkin wawasannya sedikit jadi bisa bertambah gitu. Dengan adanya ketulusan kita bekerja gitu. Hal yang paling disukai selama menjadi seorang apoteker? Kalau disukai setelah saya menjadi apoteker ya Mbak ya, tentunya kan setelah mengamalkan peran saya sebagai apoteker itu, kalau secara pribadi itu ada rasa ikut merasakan ketika pasien-pasien atau masyarakat itu teredukasi, menerima peranan kita dengan baik gitu. Jadi ketika mereka yang tadinya tidak tahu menjadi tahu, mereka yang awalnya butuh bantuan menjadi merasa terbantu. Nah itu sudah menjadi rasa kepuasan kita sendiri. Oh, harapan kita, doa kita sebagai, dan peran apa yang kita lakukan sebagai apoteker itu insya Allah lah kita sudah mengenal pasien itu. Nanti kan setelahnya baru semoga nanti wawasan itu melebar kemana-mana. Mungkin pasien satu edukasi ke pasien lain dari wawasan yang kita berikan. Itu suatu peningkatan capaian yang menurut saya sendiri sudah istilahnya senang seperti itu. Lalu bagaimana cara Ibu untuk memperbesar peluang Kalau memperbesar peluang itu kita menanamkan ya, menanamkan kepada orang bisa kita peranan apoteker itu sebegitu pentingnya. Nah dari situ mereka akan timbul benih-benih rasa satu penasaran, jelas pasti. Yang kedua rasa ingin mengikuti. Nah setelah timbul seperti itu akan tertarik begitu. Utamanya yang masih beraninya, apa sih biasanya aku siapa? Setelah itu baru ini ingin tahu gitu. Setelah ingin tahu, oh iya mengikuti. Makanya sebisa mungkin kita melakukan dengan hal-hal yang baik, hal-hal yang menarik, itu akan memberikan rasa ketertarikan yang bagus kepada satu, kepada adik-adik jelasnya, generasi muda. Yang kedua kepada masyarakat. Yang ketiga pastinya kepada lingkungan komunitas. Untuk pertanyaan terakhir, menurut Ibu sendiri apa kekurangan dan kelebihan menjadi seorang apoteker? Kalau kekurangannya nih ya, kekurangannya itu di sini memang apoteker ini perannya masih apa ya, di dunia kesehatan mungkin di luar sana masih banyak yang belum mengenal gitu ya. Nah kekurangannya seperti itu. Jadi istilahnya kami sebagai salah satu tenaga profesi kesehatan itu juga sebenarnya ikut andil dalam lingkup untuk mensukseskan kesejahteraan masyarakat di dunia kesehatan. Tapi kekurangan ini ternyata di luar sana, di masyarakat banyak yang belum tahu tentang kita. Itu ada kalanya mungkin di pelosok daerah tertentu atau di mana gitu kita tanya, Mbak, tadi beli obatnya di apoteker, apa dijelasin nggak sama apoteker? Apoteker apa tuh? Gitu kan? Mungkin loh ya, saya kurang tahu, tapi mungkin ada seperti itu. Nah itu kekurangannya seperti itu. Jadi sebenarnya miris ya gitu. Itu tantangan kita sebenarnya. Itu PR bagi apoteker dan teman jawab apoteker kita untuk lebih mengenalkan dulu. Setelah mengenalkan, ayo kita sama-sama berperan bagus, berperan sebagai apoteker yang baik dalam mensukseskan dunia kesejahteraan masyarakat seperti itu. Yang kedua kelebihannya, alangkah baiknya
kalau kita sudah mengerti peran apoteker seperti itu, nah kita ini benar-benar penting istilahnya ikut andil dalam lingkaran kesehatan masyarakat. Nah, kelebihannya adalah kita juga bisa istilahnya itu merangkul masyarakat, menggandeng bersama-sama masyarakat untuk lebih melesat meningkatkan tujuan dari kesejahteraan itu, mulai dari hal kecil, mulai dari kalau dari peran apoteker sendiri mulai dari obat, nah mulai dari penggunaannya, mulai dari keteraturan pemakaiannya, dosisnya itu kan. Nah, salah satu tujuan terapi tercapai itu kan dengan perannya terapi itu berupa obat itu sudah tersampaikan dengan benar, digunakan dengan baik. Nah, itu salah satu yang penting. Nah, lebihnya kita seperti itu, kita bisa sambil ikut mensejahterakan. Nah, ini lagi kita proses ya sama-sama teman-teman apoteker, doakan. Nah, adik-adik juga bisa ya. Oke, baik. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Semoga bisa bermanfaat kami dan Amin. Ya, kalau ada yang kurang nggak apa-apa, kabarin aja. Boleh kesini lagi. demikian dari wawancara kami. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum